Di desa itu ternyata titik keberhasilan seorang perempuan itu bukan di seberapa banyak uangnya atau apa gitu ya, tapi ketika sudah menikah. Mindsetnya orang-orang tua di sana di desa itu yang pertama menganggap nanti kalau kuliah itu mahal. Yang kedua, perempuan cukup di kasur, di sumur, di dapur. Kamakian, tina nebene ala kepoy. Perempuan itu sebagai laboratorium peradaban gitu ya. Sebagus apapun benih yang ditanam, kalau laboratoriumnya ini jelek, saya yakin hasilnya akan jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan perempuan desa dari Kecamatan Keker ya. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya memang berupaya mencari narasumber perempuan, tiba-tiba yang bersangkutan FYP di TikTok dan lewat di beranda kami. Kami tertarik mengundang, dan akhirnya setelah kami hubungi dan yang bersangkutan alhamdulillah bersedia. Beliau dari desa, menempuh pendidikan magister di UB Malang. Kita akan ngobrol banyak nanti tentang berbagai hal, yang paling penting adalah tentang pendidikan, karena beliau sudah sukses menyelesaikan S1 hingga S2-nya. Yang kedua tentang perempuan, yang mana biasanya perempuan yang notabene perempuan desa itu biasanya jangankan sampai S2 gitu ya, lulus SMA saja atau sampai lulus S1 ya alhamdulillah. Walaupun memang saya sampaikan memang bukan satu-satunya Mbak ini yang bisa, perempuan desa yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga S2. Beberapa tamu kita, narasumber kita di sebelumnya juga ada perempuan desa yang akhirnya bisa juga menyelesaikan S2 dan sudah kami undang di sini. Saya berpendapat pendidikan adalah satu-satunya atau salah satu metode bagaimana kita untuk merubah pola pikir, cara pandang, dan juga bisa saja menjadi jalan kesuksesan. Walaupun memang banyak yang sukses tanpa harus berpendidikan tinggi. Sebelum diskusi terlalu jauh, biar perempuan yang ada di samping saya ini mengenalkan dirinya dulu. Siapa namanya, apa aktivitas kesehariannya, misal selain kuliah, dan lain sebagainya. Monggo Mbak, diperkenalkan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Imama, bisa dipanggil Imon. Saat ini saya sedang menempuh Magister Manajemen di Universitas Brawijaya Malang yang hampir selesai studinya. Aktivitas saya selain bimbingan ke kampus, itu ada beberapa kerjaan di rumah yang membuat aktivitas saya lumayan padat gitu ya. Baik Mbak, saya awal Ya, Mas. Kenapa mau lanjut S2? Yang pertama itu memang kemauan saya gitu Mas ya. Memang? Saya pengen lanjut S2 dan kebetulan ada target setelah lulus ini kemana gitu. Nah yang kedua itu memang alhamdulillahnya itu saya didukung secara emosional oleh orang tua maupun secara finansial juga gitu ya. Bahwa saya harus belajar gitu, jangan terlalu buru-buru nikah gitu. Intinya harus belajar dan belajar mencari pengalaman gitu. Oh, ada kata-kata jangan cepet-cepet nikah gitu ya? Iya. Kenapa? Emang di daerah panjenengan notabene atau mayoritas sudah seusia panjenengan sudah menikah? Sudah Mas, bahkan ada yang punya anak. Bahkan saya yang masih belum menikah gitu. Saya sendiri gitu Mas di desa saya. Seangkatan panjenengan? Iya. Teman-teman panjenengan SD mana? SD-nya di Campor. Nah, SMP? SMP-nya di Geger. SMA? SMA-nya di Man Bangkalan. Oh, alumni Man ya, iya. Alumni Bangkalan. S1? Di Universitas Trunojoyo Madura. Oh, TM. Seangkatan mulai teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, atau teman yang kuliah ini yang S1 sudah menikah semua? Kebanyakan sudah menikah, tapi yang teman-teman di Universitas Trunojoyo Madura itu masih sedikit sih Mas. Oke.
Kalau yang lulus SMA tidak melanjutkan kuliah, mayoritas sudah Mayoritas menikah. nggak ada, kan jadi minoritas nih, Iya. jadi minoritas ya, Iya. yang belum menikah gitu, nggak pernah dibully gitu, kapan menikah gitu, kan kalau Iya, di desa Mas, biasanya itu ditanya. banyak banget omongan kayak gitu, Gitu ya. Mas. Iya, kayak kapan nikahnya? Nanti kalau kebanyakan milih nggak laku gitu, Mas. Ternyata seperti narasumber-narasumber pada awalnya, memang di desa itu ya kita ketahui bersama, memang ya yang namanya perempuan gitu ya, namanya perempuan kalau sudah lulus SMA atau bahkan belum lulus SMA aja, kalau sudah dewasa, dinilai dewasa itu Iya. ya sudah nggak usah mikir panjang, nikah saja gitu. Terus gimana panjenengan merasa risih atau biasa saja atau itu malah tantangan misal? Kalau saya sih kebetulan orangnya bodoh amat gitu, Mas ya. Jadi saya yang penting saya belajar, saya punya pengalaman, saya berpendidikan gitu, Mas. Jadi nggak ngefek ya? Nggak ngefek bagi saya, Mas. Ini perempuan yang agak anomali ini. Iya, Mas. Jadi kalau kemarin ceritanya misal ada orang yang itu kadang ya manusiawi karena terlalu sering ditanyakan misal kapan nikah, atau lebaran nanti sama siapa misalnya, Iya. atau kalau ada kondangan itu mau bawa siapa misal, itu sempat membuat stres misal atau membuat pikiran gimana gitu. Tapi kalau Mbak Imun nggak ngaruh, Nggak ngaruh, Mas. nggak ngefek gitu. Iya. Wis style budek kan. Kok bisa gitu, Mbak? Karena saya berpikiran tuh yang penting keluarga saya itu support saya, dan kebetulan keluarga saya itu tidak menuntut bahwa saya harus segera menikah gitu, Mas. Itu sih dorongan bagi saya, kayak motivasinya ya itu gitu. Nggak sedikit punya kekhawatiran pas tak pajongku ya. Eh, Guyon ya. enggak sih, Mas. Enggak ya. Iya. Iyalah, mbaknya S2, cantik juga. Masa tak paju kan loco gitu ya. Selama kuliah nih, selama Iya. kuliah di UB, Mbak ya. Iya. Ada tantangan yang membuat panjenengan effortnya lebih nggak kira-kira? Ini kan Maksudnya apalagi dalam hal apa nih, Mas? ya panjenengan kan perempuan Iya. dari Madura, kuliah di S2 di UB gitu. Iya. Ada hal yang membuat panjenengan kesulitan atau biasa saja? Kesulitan sih enggak, Mas ya, tapi kayaknya harus lebih ekstra belajar sih, karena saya tuh bener-bener yang dari Madura gitu, Mas. Nah, sedangkan teman-teman saya tuh kayak ya universitas-universitas yang sangat bagus menurutku ya gitu. Menurutku di pengetahuannya aja sih, saya tuh benar-benar banyak belajar dari teman-teman saya juga gitu, Mas. Kebetulan kan teman-teman saya itu kan praktisi-praktisi semua gitu, Mas ya. Luar biasa pengalamannya gitu, Mas. Kalau praktisi berarti dia sudah bekerja gitu. Iya. Sedangkan panjenengan belum bekerja. Belum. Iya. Berarti itu S1-nya maksud panjenengan kampus-kampus ternama gitu ya. Iya. Lalu S2-nya satu kelas sama panjenengan. Iya. Emang panjenengan UTM dikira tidak ternama? Oh, ternama itu favorit bagi saya, Mas. Tetap kampus kebanggaan saya. Nggak minder kan panjenengan sebagai Enggak lulusan sih, Mas. UTM Enggak. di S2 UB gitu? Enggak ya? Enggak. Tetap pede ya? Tetap pede, Mas. Dari mana aja temantemannya lulusan S1 mana aja? Ada yang UNER, ada yang itu, Mas, Ciputra. Lagi Putra, Iya. Terus ada yang Universitas Muhammadiyah Malang. UMM, Terus dari UB juga banyak. UB ya? Iya. Terus apa ya? UNESA. UNESA. Iya. Tapi jurusan apa? Mereka tuh macam-macam, Mas. Ada yang dari Enggak, teknik. panjenengan. Oh, saya manajemen. Manajemen. S1 juga manajemen. Iya, S1 manajemen juga. Kenapa dulu ambil manajemen? Waktu dulu kan saya sebenarnya nggak suka ekonomi, Mas ya. Oke. Nggak suka ekonomi. Nah, waktu dulu di MAN, itu kan di KBK dulu nih, Mas, apa gitu. Nah, kebetulan memang kata guru di sana itu, Mbak, kamu cocoknya di SDM gitu, karena kan nggak suka hitung-hitungan gitu. Siapa yang bilang gitu? Guru BK. Oh, guru. Iya, waktu di MAN gitu. Jadi ya sudah ambil MSDM. Nggak suka ekonomi. Iya. Yang kayak hitung-hitungan gitu, Mas. Oh, Iya. manajemen kan ekonomi tuh? Iya, tapi kan nggak terlalu ke hitung-hitungan, Mas. Oke. Lebih kalau hitung-hitungan kan akuntansi gitu. Nggak suka ekonomi, Tapi ambil manajemen. ambil manajemen. Aslinya kalau saya maknai gitu ya, nggak suka hitung-hitungan. Iya. Nggak suka hitung-hitungan dan sempat guru BK-nya menyarankan untuk ngambil SDM ya. Iya, MSDM. Manajemen itu memang hubungannya dengan SDM. Iya, kan konsentrasinya ada pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia, ada keuangan. Cik, kok bisa mikir
mau ngambil manajemen yang hubungannya dengan SDM, pasti ada alasannya dong. Lulus mau kemana gitu. Kalau dulu sih saya jujur ya Mas ya, dulu masih random gitu Mas, kayak yang penting ya udah saya kuliah aja gitu Mas ya. Enggak, memilih manajemen Memilih. itu punya bayangan, oh nanti saya ada di perusahaan, saya akan memanage SDM-nya perusahaan misal, atau saya akan mendirikan perusahaan setelah kuliah misal, atau seperti apa. Saya dulu ambil sarjana ilmu komunikasi itu alasannya satu, Apa Mas? SPP-nya paling rendah, paling murah, gitu ya. Setiap pilihan pasti punya alasan, gitu loh maksud saya. Makanya saya nggak langsung mengiyakan pada saat banyak, nggak gitu. Pasti ada alasan kenapa memilih manajemen dan ingin menekuni SDM. Salah satunya walaupun ini masukan-masukan dari gurunya ya, BK-nya gitu ya. Iya. Tapi saya yakin punya pertimbangan lain. Apa kira-kira? Kalau yang di UTM tuh kan saya konsentrasinya pemasaran Mas ya. Jujur karena saya milih pemasaran itu karena menurutku yang paling gampang untuk lulus tepat waktu gitu Mas. Pertama itu dosen-dosennya gitu Mas ya. Iya. Kalau yang di UB itu saya ngambil MSDM karena memang gak ada pilihan lagi Mas. Soalnya yang pemasaran itu gak dibuka kelasnya. Kayak masih sedikit peminatnya gitu Mas. Kok nggak ngambil hukum misalnya S2-nya? Ya. Oh enggak Mas, gak boleh. Kenapa? Nggak tahu saya dulu tuh saya sebenarnya tertarik gitu. Yang nggak Mas. bolehin siapa? Orang tua. Oh. Nggak boleh ngambil hukum, ya udah ambil manajemen aja gitu. Tapi tertarik ke hukum awalnya. Sebenarnya tertarik sih Mas. Tapi nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Ada alasannya nggak? Orang tua nggak bolehin ke hukum? Sebenarnya tuh tertarik untuk ke dunia-dunia politik gitu maksudnya. Panjenengan. Iya. Tapi orang tua itu nggak Wah. boleh sebagai perempuan, kayak sudahlah gitu. Sama dengan narasumber saya sebelumnya, perempuan menyukai politik. Biasanya mayoritas perempuan itu tidak suka politik. Jangankan diajak masuk atau aktif di tentang dunia politik, diajak ngomong aja biasanya ilfil Iya. tentang politik. Tapi ini perempuan suka politik, bahkan punya ketertarikan untuk ambil di hukum gitu ya. Tapi keluarga tidak mengizinkan. Kok patuh banget ke keluarga gitu. kok nggak maksa gitu, kok nggak maksa. Termasuk wanita yang patuh terhadap orang tua, bagus banget. Kenapa kok ikut saran orang tua? Biasanya kan apa orang bapak atau ayah kok ikut-ikut ngurus hidup saya sih, kan biasanya ada yang begitu. Saya karena didikan militer mungkin Mas ya. Jadi saya takut gitu, ya udah saya manut-manut aja gitu Mas. Tapi akhirnya enjoy juga ya. Enjoy, Nikmati dan asik di manajemen. asik Mas. Oke. Ya karena memang ya tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak bahagia sebenarnya. Iya. Cuman kadang kitanya saja melihat karena ya kita masih muda kadang, atau masih pikirannya masih kemana-mana. Kadang kan ada beberapa yang tetap ego mempertahankan kemauannya dibandingkan untuk mengikuti saran orang tua. Tapi tidak dengan Mbak Imun. Wah, Mbak Imun ini walaupun dia suka ke dunia politik, sempat ingin masuk hukum, tapi karena orang tua tidak menyarankan, tidak ingin putrinya ikut-ikutan dunia politik, tidak ingin masuk hukum, tapi Mbak Imun mengikutinya. Akhirnya memilih manajemen. Dulu di kampus sempat aktif organisasi? Waktu maba itu pernah jadi stafnya Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas. Terus abis itu lanjut ke Himpunan Mahasiswa Manajemen. Habis itu lanjut lagi ke Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi yang di KM. Universitas. Iya, di universitas. Ke Semua KM. jenjang sudah punya pengalaman ya? Ya. Jenjang prodi, fakultas. Berarti ini perempuan aktivis ini. Kenapa memilih aktif di berbagai organisasi? Memang suka atau seperti apa? Saya suka, Mas. Saya suka berbaur sama orang. Jadi Kenapa saya suka? bukan introvert. Kenapa suka? Karena menurut saya itu, Mas, setiap saya ketemu seseorang, menurut saya itu sebagai pelajaran gitu, sebagai pengalaman saya gitu. Termasuk perempuan yang suka tantangan berarti ya? Lumayan. Ya kalau ketemu dengan berbagai pribadi gitu ya, misal ketemu dengan si A, kita jadi tahu oh begini, nanti ketemu lagi dengan si B, oh begini. Jadi banyak pengalaman gitu, banyak referensi gitu juga ya. Ternyata mbaknya termasuk yang suka bergaul dengan siapapun, banyak kegiatan. Nggak capek, nggak terganggu kuliahnya? Enggak, Mas.
kuliah lulus S1 berapa tahun? 4 tahun. Tepat waktu ya? Iya. Walaupun aktif di prodi, fakultas, dan universitas, BEM. Iya. Tidak pernah tidak lulus mata kuliahnya? Nggak pernah, Mas. Ada tips dong bagi kepada teman-teman, karena setahu saya kalau teman-teman aktif di organisasi kadang kuliahnya jadi keteteran gitu ya, Iya. banyak yang lebih dari 4 tahun, Iya. bahkan mohon maaf ada yang sampai DO gitu ya. Iya. Tapi panjenengan bisa menjalani dua-duanya, aktif organisasi juga menjalankan kuliahnya dengan baik tanpa harus ada yang keteteran. Bagi tips dong, bagaimana? Sebenarnya tipsnya itu dari diri sendiri sih, Mas ya. Karena memang kembali lagi saya itu didikan militer, Mas. Nggak apa-apa saya ikut semua organisasi, tapi kuliahnya harus tetap lulus 4 tahun. Itu yang menjadi dominan saya, maksudnya mindset saya gitu. Jadi ya organisasi oke, ya kuliah juga harus oke gitu, Mas. Itu Orang tua bener-bener ya, yang gitu. dididik militer itu sama orang tua? Iya, Mas. Jadi saya boleh ikut organisasi apa aja gitu, tapi ya kuliahnya harus tepat waktu, nggak boleh. Bahkan ada kata, kalau sampai molor, itu UKT biaya sendiri, gitu, Mas. Keren ya, ternyata luar biasa ini orang tuanya. Memberi kebebasan, tidak mengekang gitu ya. Boleh, kamu mau hobi musik, ikut organisasi, boleh gitu. Kamu mau hobi, mau cari banyak teman, mau kumpul sama siapapun, nggak apa-apa gitu, ikut organisasi, menjadi aktivis perempuan, itu nggak masalah. Tapi satu, kuliahmu nggak boleh keteteran. Iya. Dan kamu bisa. Bisa. Mantap nih. Ini contoh, ini apa? Motivasi bagi perempuan-perempuan yang lain. Yang kadang ya tidak semua memang, kadang organisasi atau aktif menjadi aktivis itu menjadi alasan, menjadi penghambat kuliahnya untuk tepat waktu. Malu dong sama Mbak Imun. Panjenengan dari tadi mengatakan saya dididik secara didikan militer. Ya. Apa yang membuat panjenengan menilai panjenengan dididik secara didikan militer? Jadi gini, Mas, ketika saya pengen sesuatu, itu saya harus berusaha sendiri. Tidak yang ini dikasih ini, enggak gitu, Mas. Terus misal kayak contoh nih, Mas, saya pengen lanjut S2 gitu. Terus ya sudah, berarti harus lulus tepat waktu gitu. Habis ini lanjut gitu, Mas. Intinya menurut saya sebagai perempuan itu keras gitu, Mas. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu saya tidak pernah merasa kayak karena didikan itu saya tuh jadi kayak berani gitu, Mas. Maksudnya saya suka tantangan gitu, Mas. Bukan yang dikit-dikit menye-menye, enggak gitu, Mas. Baik, jadi sama orang tua itu sama ayah berarti ya? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya? Iya. Ampun dah. Ampun, Mas. Wah, luar biasa. Sebenarnya yang paling ini ibu. Ibu, yang paling keras. Iya. Biasanya teman-teman, orang tua itu ada kadang salah satu gitu ya. Kalau ayah biasanya kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi si ibu kadang jangan begitu, kasihan kan begitu. Kadang ada yang bela. Atau sebaliknya, ibu yang kadang kamu begini. Ayahnya kadang yang menjadi pembela gitu. Iya. Jangan Ini gitu, biarin gitu. Tapi ini dua-duanya luar biasa. Tapi saya saya dimarahin ya semuanya marah gitu. Gak ada yang bela, gak ada. Tapi saya tanya nih ke panjenengan, mereka seperti itu apakah karena mereka sayang panjenengan atau karena dia benci sama panjenengan? Karena sayang dong, Mas. Karena sayang ya. Iya, biar saya tuh nggak kaget nanti ketika beliau sudah gak ada gitu. Setidaknya saya udah punya mental gitu ya. Itu sih menurutku ya, Mas ya. Jadi karena memang dididik secara, kalau bahasanya beliau ya, bukan kata saya, dididik secara militer itu, bahkan dua-duanya yang begitu, akhirnya beliau si Mbak Imun ini terbentuk menjadi pribadi yang keras ya, yang suka tantangan, yang disiplin. Iya. Bukan kemenye gitu ya kalau bahasanya beliau tadi. Iya, Mas. Nggak cengeng gitu ya. Nggak pernah nangis. Enggak. Jangan-jangan, kalau biasanya kan perempuan gitu ya, ngikutin apa yang disarankan oleh orang tuanya, tapi di belakang orang tuanya biasanya nangis. Ayah saya kok begini, gitu, ibu saya kok begini. Nggak pernah. Enggak, Mas. Kenapa? Kenapa bisa sekuat itu gitu loh? Karena sudah terbiasa gitu, Mas. Maksudnya, dari kapan panjenengan dididik secara ini kok jadi? Dari awal kuliah. Ini bahaya. Ayahnya nonton nanti. Enggak ya? Enggak. Kita bahas baik-baiknya aja kok. Iya. Malah beliaunya bersyukur ya. Panjenengan beruntung kan dididik begitu? Sangat beruntung, Mas.
panjenengan tidak merasa rugi, tidak merasa sedih dididik seperti itu, bahkan merasa bangga, senang. Saya merasa bangga sih Mas, kayak apa ya? Karena dari didikan itu saya tuh ngerasa saya tidak bergantung sama laki-laki. Saya juga udah punya lumayan mental yang kuat ya menurut saya gitu. Itu suatu kebanggaan bagi saya karena kebanyakan memang kasusnya itu banyak perempuan-perempuan itu takut sebenarnya Mas ya. Lebih ke mau kayak gini tapi takut gitu. Mau kayak gini tapi takut gitu. Lebih ke terhalang rasa mungkin nggak percaya diri ya atau apa gitu. Jadi tertekan gitu ya. Iya, Kalau panjenengan tidak? enggak. Mau apapun, ngomong aja. Iya Mas. Kalau ada perempuan atau orang yang tidak suka, sampean jotos saja. Saya lebih ke bodo amat sih. Oh, udah amat ya. Iya. Tak kirain gitu ya. Kalau ada laki yang gangguin gitu atau perempuan yang gangguin itu, langsung diajak pencak gitu kan. Kan biasanya mayoritas perempuan gitu ya. Perempuan kan manja, Iya. maunya dimanja, Mm-mm. maunya diperhatiin, maunya dilayani gitu. Kalau panjenengan gimana? Menurut saya kasih sayangnya orang tua saya ke saya itu sudah luar biasa sih Mas. Maksudnya tapi mungkin dengan caranya itu yang enggak terlalu romantis gitu ya. Paling cuman kayak nelpon gimana sudah gitu Mas. Kayak sudah makan apa sudah gitu. Sesimpel itu gitu Mas. Ya. Jadi tidak ada perhatian berlebih gitu ya. Nggak ada, biasa aja gitu. Itu wujud apa? Memang setiap keluarga, setiap orang tua itu memang berbeda-beda dalam mengungkapkan rasa sayangnya kepada Iya. setiap anak gitu ya. Kalau biasanya anaknya dimanja, ini tidak, biasa saja gitu ya. Biasa saja. Bahkan hanya ditelepon biasa gitu. Iya. Nggak pernah diajak jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan sih keluarga aja gitu Mas. Biasa aja sih, jarang juga. Baik. Anak keberapa panjenengan? Anak pertama Mas. Pantesan ya. Iya. Pantesan dididik secara militer karena berapa bersaudara? 5. Ada 4 adik-adik yang harus Iya. dididik ya. Bener Mas. Panjenengan cewek, 4-nya? Ceweknya 3, 3. cowoknya 2. Oh, panjenengan berarti punya 3 cewek ya sama panjenengan? Iya, 2 cewek, cowok ya. 2 cowok. Yang pas adikmu? Maksudnya Mas? Yang adik yang nomor 2 cewek Itu cowok? cewek, SMA. Sama-sama Iya. sama kayak panjenengan berarti Iya. ya. Didikannya sama atau hanya panjenengan yang dididik secara militer? Sama aja sih Mas. Sama aja. Iya. Semua 5-5-nya dididik secara Iya. militer. Cuman adik saya yang kedua itu lebih ke agak berontak sih. Oh, Beda. kalau panjenengan tidak? Enggak. Kenapa tidak memberontak? Kenapa saya harus berontak Mas gitu? Karena setiap keinginan saya itu pasti diturutin meskipun ada banyak tangga yang harus dilewatin gitu. Oke. Panjenengan setiap ingin sesuatu terpenuhi ya. Terpenuhi. Cuman tidak serta-merta. Instan, iya, tidak Ada instan. proses yang harus Ada dilalui. prosesnya. Contoh apa pada saat panjenengan inginkan itu tidak langsung tapi harus ada tangga-tangga yang harus sampean. Contoh kecilnya saja ya Mas ya. Misal nih Mas, saya minta uang. Nggak yang langsung dikasih Mas, tapi kayak yang harus kerjain ini dulu gitu. Oh. Kerjain ini dulu gitu Mas. Tapi keluargamu orang menengah ke bawah apa menengah ke atas? Menengah sih. Menengah. Iya. Menengah ke atas mungkin ya gitu. Alhamdulillah. Menengah ke atas. Iya. Oke. Kalau saya melihat saya kan apa ya? Kalau menengah ke atas gitu. Iya. Pada saat meminta sesuatu seharusnya kan langsung dikasih gitu. Berarti kan ada, bukan tidak punya gitu ya. Iya. Tapi orang tua memilih tidak memberikan langsung tapi memberikan beberapa proses Iya. didikan. Berarti bukan karena tidak diberikannya secara langsung apa yang diinginkan oleh Mbak Imun, itu bukan karena tidak punya. Karena kalau tidak punya bohong karena menengah ke atas. Bukan karena tidak ingin gitu ya, tapi lebih kepada ingin mendidik. Iya, benar Mas. Apa cita-citanya nanti? Dosen sih Mas. Oh, jadi pengen jadi dosen? Iya. Wow. Kenapa pengen jadi dosen? Kembali lagi, kata orang tua saya tuh gini Mas. Kamu tuh perempuan gitu. Bagaimanapun nanti kamu berpendidikan tinggi, itu pasti menjadi ibu. Betul. Kalau dosen ini nak, kamu pasti ngajarnya kan nggak yang seharian full. Jadi
kamu masih bisa mendidik anaknya kamu nanti suatu saat nanti. Lebih ke itu sih Mas. Itu pilihanmu atau pilihan orang tuamu? Sebenarnya awal-awal dulu tuh bukan pilihan saya, tapi lama-kelamaan, oh iya bener juga gitu. Ya sudah, saya ikut. Saya kok jadi kagum sama orang tuanya ya. Begitu dahsyatnya orang tuanya mendidiknya sampai memperhatikan ke cita-citanya. Walaupun sebenarnya dia awalnya tidak ingin menjadi dosen ya awalnya ya. Tapi orang tuanya menjelaskan begitu, Iya. Seperti bahasa yang tadi sampai sampaikan. Iya Mas. Kalau panjenengan jadi ini, panjenengan tidak punya waktu karena kamu perempuan gitu ya. Iya. Kamu boleh menjadi wanita karir, tapi sebisa mungkin kodratmu tidak ditinggalkan. Iya. Sebagai perempuan punya tanggung jawab untuk melayani suami, punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Pilihan profesi itu dinilai sama orang tuanya cukup relevan dan tidak membuang tadi keduanya itu. Tetap bisa menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, tetap bisa berbakti kepada suaminya, tapi tetap juga bisa menggapai cita-citanya sebagai wanita karir. Iya. Awalnya pengen jadi apa? Kalau awalnya dulu tidak ingin jadi dosen? Dulu tuh saya ini Mas, pengen ini daftar ke tenaga kesehatan kan. Oh, ya. Ke farmasi. Cuman waktu itu tuh keadaan ekonomi tuh nggak mendukung. Itu dulu waktu SMP Mas. Waktu SMP itu saya yang bilang. Terus akhirnya saya masuk Man Bangkalan karena awalnya saya pengen SMK di Yannas itu, di farmasi Bangka itu. Ya. Saya lebih tertarik ke itu sebenarnya Mas. Makanya saya ya sudah jalannya di manajemen ya. Tapi nggak menyesal kan ya? Enggak. Berarti dulunya mbaknya ini pengen di dunia kesehatan gitu ya? Dulu tuh sempat gini, saya nggak mau di UTM gitu saya kan. Saya pengennya di Surabaya gitu kan Mas ya. Enggak, harus di UTM gitu. S1 tuh nggak apa-apa, yang biasa-biasa aja. Pokoknya yang penting kamu tuh dapat ilmunya, habis itu lulus tepat waktu gitu. Nanti kalau mau lanjut gak apa-apa, cari yang kamu pengen apa gitu. Gitu Mas. Sempat terjadi perdebatan begitu. Iya Mas, terus karena Mas, teman-teman saya sama sepupu-sepupu saya itu kuliahnya di Surabaya semua. Emang kampus ternama semua gitu. Cuman saya yang di UTM, yang di Madura gitu Mas ya. Tapi saya bangga, itu kampus favorit saya itu Mas. Wih, keren. Beliaunya bangga kuliah di UTM, bahkan mengatakan itu kampus favoritnya. Cita-cita ingin jadi dosen ya, walaupun awalnya pengennya di dunia kesehatan, tapi tidak kesampaian ya. Tidak. Kalau yang tadi yang di Surabaya itu juga kesehatan. Kesehatan, farmasi loh Mas, sepupu saya. Semua mayoritas famili atau keluarga di sana. Tenaga kesehatan ya. Kenapa? Kok jadi Anda tidak boleh gitu? Faktor ekonomi waktu itu Mas. Oh, ternyata menjadi penghambat juga ya. Iya, sebenarnya sama bapak saya itu ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi yang mama saya tuh yang nggak usah gitu. Ya. Akhirnya dijelaskan nanti kamu jadi dosen aja. Sebenarnya bukan dijelasin, cuman kayak masih dikasih pandangan gitu sih Mas. Kalau jadi dosen tuh kayak gini nak gitu. Maka itu yang membuatmu langsung lanjut ke S2. Iya. Jadi setelah lulus S1 tanpa jeda langsung S2. Langsung Mas. Kenapa milih UB? Karena saya tuh capek di Surabaya Mas. Jadi saya pengen suasana yang berbeda. Dan juga kan biasanya tuh banyak teman-teman tuh yang ke UNER semua gitu Mas. Saya tuh pengen yang beda aja gitu. Karena memang dikit dari UTM yang ke UB. Yang dikeker nih, atau di desanya sampean yang sampai S2, ada banyak tidak? Kayaknya cuman saya Mas. Yang di desa panjenengan? Iya, yang perempuan ya Mas ya? Iya, yang perempuan. Ya, kita kan lagi bahas perempuan. Iya. Ya? Wow, jadi satu-satunya iya. perempuan yang memilih untuk lanjut ke S2. Saya nggak bisa membayangin bagaimana dibulinya Kamma gitu. Iya, Kamma kok nggak menikah saja gitu ya. Bener banget Mas. Bahkan Mas di desa itu ternyata titik keberhasilan seorang perempuan itu bukan di seberapa banyak uangnya atau apa gitu ya. Tapi ketika sudah menikah. Kalau sudah menikah itu dianggap kayak sudah sukses gitu Mas ya. Dan itu menurut saya itu ketidakadilan bagi saya gitu Mas ya. Karena saya ya berpendidikan sampai sejauh ini tuh bukan nggak mau nikah, tapi menurut saya itu kan jodoh itu di tangan Tuhan Mas. Nah
kita sebagai saya sebagai seorang perempuan itu kan cuma bisa menunggu sama berproses aja gitu. Karena mindset saya itu nggak apa-apa saya telat menikah, yang penting tepat. Nggak apa-apa telat menikah, yang penting tepat. Iya. Dijelaskan dong, apa itu maksudnya? Nggak apa-apa saya menikahnya itu kayak yang nanti aja gitu Mas ya. Tapi saya pastikan saya dapat laki-laki yang setara dengan saya gitu. Maunya yang setara? Saya maunya yang setara Mas, karena UKT saya itu tidak murah gitu ya. Gitu. Iya. Berarti lelaki idamannya juga harus lulus S2? Nggak harus sih. Yang dimaksud setara itu menurut saya itu masih yang laki-laki yang bisa menghargai saya dan juga bisa apa ya, berkolaborasi pikirannya mungkin dengan saya, kayak menyatu gitu Mas. Nyambung ya? Nyambung ya. Kalau diajak ngomong itu Iya, nyambung ya? yang tidak merendahkan saya. Contoh nih Mas, misal saya dapat laki-laki yang lulusan SMA, tapi dia tuh tidak yang merendahkan profesi saya gitu. Itu kan juga setara menurut saya Mas ya. Baik, saya mikir setara itu, saya sudah berpikiran jelek Yang tadi. harus S2 juga enggak Saya Mas. mikir setara itu sudah harus S2 juga gitu ya. Kalau dia IPK-nya 3,9 harus 3,9 juga atau di atasnya gitu ya. Kalau dia bisa mendapatkan pekerjaan ini minimal ya sama juga begitu. Saya mikirnya sudah jelek gitu tadi. Ternyata dijelaskan sama beliaunya setara itu tidak begitu gitu ya. Setara itu selama tidak merendahkan. Selama tidak merendahkan, diajak ngomong nyambung, itu setara. Setara, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita balik lagi. Kalau tadi berbicara tentang, sudah banyak berbicara tentang pendidikan ya. Bagaimana hingga S1, hingga S2 itu karena ada tujuan yang ingin dicapai. Didikan orang tua yang memang betul-betul mendidik anaknya biar tidak menjadi perempuan yang biasa-biasa saja. Orang tua berharap menjadi perempuan yang luar biasa. Sehingga kalau bahasanya dia, sekali lagi, bukan kata saya takut biasa yang tuan ini. Bahasanya dia dididik secara militer itu ya. Tapi beliaunya walaupun mengatakan begitu, beliaunya saya lihat sangat bangga terhadap kedua orang tuanya. Dan bersyukur bisa dididik seperti itu sehingga dianya terbentuk menjadi wanita yang kuat. Dan itu penting untuk menjadi bekal bagaimana menjalani hidup yang katanya beliau lagi yang penuh dengan tantangan. Beliau juga tidak bisa memastikan nanti akan menjadi apa dan seperti apa dan bagaimana masa depannya sehingga menjadi wanita tangguh itu penting gitu ya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang pendidikan, hari ini saya akan berbicara tentang lebih kepada perempuannya. Panjenengan menjalani sebagai perempuan, didikan ala militer, Iya. ada di desa, Iya. dengan stereotip yang tadi yang kita sempat bahas bahwasanya kesuksesan perempuan di desa bukan pada pendidikannya, tapi pada saat mereka sudah menikah dinilai sukses. Tapi panjenengan memilih untuk menafikan itu, bahkan beliau mengatakan adalah satu-satunya perempuan di desanya yang hari ini bisa memilih atau mengambil jalan hidup untuk menunda berkeluarga untuk meneruskan pendidikan. Apa yang panjenengan rasakan menjalani sebagai perempuan seperti itu dengan segala dinamikanya? Apa sebenarnya yang sampean rasakan? Apakah pernah terbersit di pikiranmu, kok tidak adil misal, kok Tuhan tidak adil misal terhadap perempuan? Kan ada yang berpikir begitu. Iya. Perempuan dilihat sebelah mata, perempuan hanya dijadikan apa gitu. Kalau bahasa kerennya hari ini adalah emansipasi wanita. Apa yang ada di pikiranmu tentang emansipasi wanita? Saya sebenarnya orangnya enjoy ya Mas ya. Sangat enjoy, bahkan sangat enjoy gitu. Meskipun kayak di sekeliling saya, di lingkungan saya itu kayak bahwa titik kesuksesan wanita itu ketika sudah menikah, tapi saya tetap dengan mindset saya gitu. Bahwa perempuan yang berpendidikan itu akan jauh lebih bisa mendidik kualitas anaknya gitu suatu saat nanti gitu Mas ya. Karena ya, karena kan gini Mas, menurut saya Mas ya, perempuan itu sebagai laboratorium peradaban gitu ya. Meskipun sebagus apapun benih yang ditanam, kalau laboratoriumnya ini jelek, saya yakin hasilnya akan jelek. Tapi kalau
laboratoriumnya ini bagus, masih berkualitas, sejelek apapun benihnya, itu pasti akan berkualitas gitu. Karena kan bagaimanapun perempuan ini madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu Mas ya. Itu sih. Luar biasa. Jawaban yang membuat saya jadi teringat keluarga. Jadi karena begini, saya saja memang mengakui anak-anak saya itu hampir 24 jam dengan ibunya. Jadi kalau beliau mengatakan tadi adalah bagaimana seorang ibu itu adalah atau perempuan itu adalah laboratoriumnya anak-anak, ya memang masuk akal gitu kan. Saya jadi ingat keluarga saya bagaimana memang anak-anak saya ketemu saya kalau sudah saya di rumah pulang kerja sudah tugas ke pekerjaan selesai, saya kadang ya baru sempat bermain dengan anak-anak. Tapi kalau dengan ibunya yang ngantar sekolah, yang jemput dari sekolah, yang nyiapin makan, yang ya tempat juga untuk merengek gitu ya ibunya gitu memang. Dan ini penting dan juga ada kalau di ajaran Islam gitu bagaimana menjadi madrasatul ula gitu ya. Madrasah pertama anak-anak adalah memang ibunya. Sehingga kalau ibunya berkualitas ya anaknya ada harapan untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi memang penting pendidikan dan perempuan, ini alasannya. Kalau di agama Islam juga saya sempat dengar itu ya, bagaimana panjenengan para lelaki memilih perempuan itu adalah pilih perempuan yang berpendidikan, yang agamanya baik gitu ya, yang bisa diajak takwa bersama gitu. Bahasa-bahasanya ya begitu. Kalau tentang desa, Mbak, panjenengan sudah berpendidikan, punya pendapat tidak tentang wanita di desa? Kalau di desanya panjenengan ada nggak wanita yang masih nikah muda? Banyak Mas. Di bawah umur, di usia dia masih seharusnya sekolah SMA. Iya. Banyak. Berarti nikah muda itu bukan hoak ya kalau di Madura, betul-betul seperti masih. kayak budaya sih. Oh gitu. Iya, kalau di desa ya Mas ya. Makanya menurut saya itu Mas ya, kenapa sih sepenting itu perempuan itu berpendidikan? Karena kan contohnya saya sendiri Mas ya, ketika seorang perempuan itu berpendidikan, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis kan perempuan itu tidak memikirkan menikah gitu Mas ya. Pasti masih sibuk dengan kegiatan belajarnya ataupun apa gitu. Nah, kalau perempuan di desa ini kayak yang masih lulusan SMA gitu Mas ya, saya yakin endingnya tidak lama lulus dari itu pasti menikah. Jadi menurut saya, pandangan saya gitu Mas, ketika seorang perempuan ini sudah sampai kuliah gitu ya, itu sudah agak mengurangi angka pernikahan dini di desa. Masuk akal nggak sih Mas? Masuk akal. Jadi memang sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin setelah lulus SMA itu kuliah. Itu kuliah. Agar tidak membuka peluang nikah muda. Nah, iya. Ini pemikiran yang jarang dipikirkan gitu ya. Simple tapi ya begitu memang. Jadi karena memang mungkin banyak berpikir banyak yang lulus SMA bahkan atau lulus SMP gitu ya karena tidak sekolah, nggak ada pikiran lain. Iya. Selain ya menikah gitu ya atau bekerja. Iya. Kalau tidak bekerja ya menikah. Maka dari itu mbaknya menyarankan bagaimana perempuan desa itu bisa tetap di dunia pendidikan, baik itu pondok, baik itu lembaga formal gitu ya. Iya Mas. Agar punya kesibukan, agar punya kegiatan dan terhindar dari nikah muda. Iya, karena saya yakin Mas, mindset seorang perempuan yang berpendidikan itu tidak melulu tentang seorang laki-laki, tapi tentang kayak bagaimana pengembangan karakternya, bagaimana perempuan itu bisa berpikir secara sistematisnya juga. Jadi lebih ke intelektualnya juga sih, gitu. Jadi itu kan pandangan saya Mas ya. Jadi tidak melulu tentang laki-laki gitu. Tapi meskipun ada beberapa perempuan yang berpendidikan juga pendemen sih Mas bahasanya, tapi lebih kayak pacaran gitu, suka gitu. Tapi kan mereka tidak akan menikah gitu. Kebanyakan tidak akan menikah sebelum mereka lulus kuliah gitu ya. Jadi menurut saya itu hal yang bisa mengurangi pernikahan dini di desa sih kalau perempuan itu dilanjutkan pendidikannya. Cuman gini Mas problemnya, orang tua yang di desa itu menganggap bahwa pendidikan itu mahal.
Oh. Makanya mereka itu dengan statementnya perempuan itu gak harus kuliah, gak usah kuliah, gak apa-apa gitu, di rumah aja gitu mas, di dapur, di sumur gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kan masih banyak gitu mas ya beasiswa-beasiswa yang bisa mereka capai gitu ya. Cuman memang menurut saya beasiswa itu tidak terlalu merata bagi kaum-kaum perempuan gitu mas. Makanya saya yakin mas, sebenarnya perempuan-perempuan yang di desa itu sebenarnya pengen mereka kuliah. Cuman satu masalahnya, dukungan dari keluarganya, dukungan dari orang tuanya gitu mas. Iya. Itu sih. Ada dua garis besar yang dapat saya gali dari mbaknya. Yang pertama, bagaimana menjadikan pendidikan untuk upaya menekan pernikahan dini. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada mindset atau pemikiran orang tua yang berpikir pendidikan ini mahal. Iya. Karena memang tidak semua keluarga di desa itu mampu ya. untuk menjangkau pendidikan. Kalau menurut panjenengan nih, karena panjenengan membuka, tapi tadi sudah dijelasin sih, sebenarnya banyak gitu ya, kalau memang mau beasiswa gitu ya, yang bisa diambil untuk bisa kuliah, walaupun dia dari keluarga tidak mampu gitu ya. Ada berarti? Ada. Tapi panjenengan tadi juga mengatakan masih belum merata. Iya. Walaupun sebenarnya panjenengan juga mengatakan, beliau mengatakan tadi bahwasanya sebenarnya perempuan-perempuan di desa itu juga ingin seperti Mbak Imun ya, ingin kuliah, ingin berpendidikan tinggi, bukan tidak ingin, tapi karena memang karena memang dihambat aja sih sama orang tua. Hambatnya orang tua bukan tidak beralasan, karena takut biayanya tidak cukup. Iya, itu mas. Berarti kesimpulannya informasi tentang pendidikan, beasiswa tentang pendidikan untuk perempuan, untuk masyarakat tidak mampu, itu mungkin belum nyampe, atau memang seperti apa, saya nggak paham. Tapi kan yang dijamin oleh pemerintah, kalau yang saya tahu ya, itu memang SD, SMP, SMA. Katanya itu gratis, tapi kalau kuliah kan tidak. Tapi memang ada juga kayak PIP gitu ya. Iya, itu mas. Itu juga untuk masyarakat tidak mampu. Iya. Berarti kan seharusnya sudah bukan masalah bagi mereka yang tidak mampu, tapi punya keinginan untuk kuliah. Kembali lagi mas, karena beasiswa itu tidak merata, dan juga mindsetnya orang-orang tua di sana di desa itu, yang pertama menganggap nanti kalau kuliah itu mahal, yang kedua perempuan cukup di kasur, di sumur, di dapur, gitu mindsetnya mas. Berarti memang ada banyak faktor ya. Iya, yang pertama memang walaupun ada beasiswa untuk masyarakat tidak mampu yang ingin kuliah, itu pun sepertinya dalam tanda kutip saya mengatakan belum bisa mengcover semuanya. Belum. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masih ada mindset orang tua yang perempuan cukup di 3U tadi. Ya. Kamakian gitu mas, kamakian tina nebene ala kebaik gitu mas. Panjenengan tidak adakah berpikiran deki saya pas telat berkeluarga ya? Nggak adakah rasa takut seperti itu? Nggak ada mas. Nggak ada? Nggak ada, karena saya berpikiran anak itu tidak bisa memilih orang tuanya. Makanya saya pengen menjadi orang tua yang berkualitas dulu sebelum menikah gitu. Saya pastikan saya menjadi ibu atau perempuan yang berkualitas yang bisa mendidik anak saya nanti dengan baik gitu. Kalau biasanya perempuan saya tanyakan ya manusiawi mas. Pemikiran itu ada kadang. Cuman kita lawan, biasanya ya jawaban mayoritas perempuan, biasanya dia menjawab begini, manusiawi mas, perasaan itu pasti ada, kadang datang ya, tapi kita upayakan untuk hilang gitu. Mereka berpikir kadang jodoh di tangan Tuhan gitu, kalau sudah waktunya akan datang juga gitu lah. Dia berpikir, tapi tidak dengan Mbak Imun gitu. Bodoh amat gitu ya, bodoh amat gitu. Beliau hanya fokus mempersiapkan dirinya untuk memantaskan dirinya menjadi perempuan yang baik, yang bagus, yang siap untuk mendidik anak-anaknya. Panjenengan kuliah jauh-jauh dari Keker sampai ke UTM, ke Bangkalan waktu S1, dan S2-nya sampai ke Malang sendirian. Kalaupun ada tadi temannya cowok, atau mungkin bareng sama cowoknya itu, enggak. Sama si cowok enggak. Berarti sampai sendirian. Iya. Tidak adakah rasa kekhawatiran orang tuamu karena perempuan, misal khawatir gimana? Adakah? Enggak sih mas. Enggak. Karena orang tua saya tuh kayak bener-bener negasin banget gitu. Kamu kuliah jauh-jauh, nggak apa-apa, saya bolehin. Tapi dijaga kualitas
kualitasnya kamu, dijaga benar-benar harga dirinya gitu. Kayak gitu. Intinya lebih ke itu sih Mas. Lebih kembali ke didikan militer itu ya. Iya. Jadi mereka tidak punya kekhawatiran ke panjenengan, mungkin sudah percaya gitu ya, percaya bahwasanya kamu bisa menjaga gitu ya. Dan juga saya dipesenin juga sih dari beberapa kerabat saya gitu, jangan sampai bikin malu orang tuanya gitu. Perempuan ini kan yang bisa dilihat itu kan masih ada harga dirinya apa enggak kan gitu Mas. Sepintar apapun perempuan, kalau harga dirinya sudah enggak ada, mana bisa bervalue kan gitu Mas. Ini poin lagi. Jadi sepintar apapun, setinggi apapun sekolahmu gitu ya. Kalau kamu tidak bisa menjaga dirimu sebagai perempuan, menjaga harga dirimu sebagai perempuan, nggak ada apa-apanya itu pendidikan tinggi ya. Wow, tak kirain tadi kita membahas pendidikan terus, tak kirain hanya menuhankan pendidikan. Ternyata harga diri juga masih di atas segala-galanya gitu ya. Dan itu ditekankan banget tidak hanya oleh orang tuanya, keluarganya juga berpesan sampai. Iya. Wow, berarti memang karena banyak yang meminta panjenengan seperti itu, akhirnya panjenengan menjaga kepercayaan itu gitu ya. Iya Mas. Untuk tidak mengecewakan mereka. Oke lah, itu tentang kamu. Saya tanya sekarang tentang lebih luas nih. Tentang perempuan secara umum di dunia kampus, di dunia pendidikan, punya pandangan nggak tentang itu agar memberikan wawasan, pandangan atau nasihat kepada perempuan-perempuan yang misal ingin kuliah. Kan kadang di desa gitu takut, Mbak. Lah, kuliah mahasiswa apa nih bini mana kuliah deki uwis lata anu misal sudah bisa dipastikan 90% atau 99% kamu tidak akan terjaga kehormatanmu misal begitu. Itu kan kadang jadi kekhawatiran orang desa. Wis lah, pokok saking menjaganya anaknya langsung jangan kemana-mana, di rumah saja, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, nggak usah anu misal. Ya paling mentok pikirannya adalah wis kamu mondok seperti itu. Itu it's okay kalau pilihannya adalah mondok, iya, tapi pilihannya pada saat wis lah menikah saja misal pada saat sudah tidak melanjutkan ke SMA atau tidak melanjutkan ke S1 karena memang saking takutnya dengan dunia luar ya, akhirnya wis lah menikah saja misal. Kan banyak yang seperti itu. Sebenarnya kalau soal kayak gitu tuh kembali ke anaknya Mas. Bisa menjaga dirinya apa enggak gitu ya, dan juga seharusnya mindset orang tua itu kan tidak boleh seperti itu. Kalau kayak gitu menurut saya itu pemikiran kuno ya Mas ya. Seharusnya orang tua itu memberi kebebasan tapi tahu batas gitu Mas. Kayak lebih menekankan lagi gitu. Ya setidaknya seperti orang tuamu. Contohnya ya. Memberikan kebebasan tapi ditekankan dengan ala militer ya. Kamu harus bisa menjaga gitu ya. Harus bisa menjaga harga dirimu. Kamu boleh kuliah sampai kemanapun, bahkan mungkin gitu, mau ke luar negeri, mau apa, gitu. Tapi kamu satu, harus bisa menjaga dirimu. Ya, beliau secara tidak langsung ingin mengatakan seperti orang tuaku. Baik, Mbak Imun, kita sudah banyak hal berbicara baik tentang pendidikan, perempuan, dan kehidupan di desa tentang perempuan. Bahkan terakhir kita sempat menyinggung sedikit tentang kehidupan di dunia kampus, walaupun akhirnya beliau tipenya adalah tipe perempuan cuek bebek gitu ya. Saya tidak mau komentari tentang hal itu. Yang penting saya bisa menjaga diri saya, kehormatan saya itu sudah cukup. Saya bisa menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua saya, keluarga saya itu sudah cukup. Baik, terakhir deh closing statement atau kalimat penutup yang ingin disampaikan kepada siapapun dari seorang Mbak Imun yang sudah sebentar lagi akan diwisuda sebagai Magister Manajemen UB. Anak yang berkualitas itu akan ditentukan oleh ibu yang berkelas. Karena ibu yang berkelas, ibu yang berkualitas akan menghasilkan anak yang berkelas juga gitu. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa seorang perempuan yang berpendidikan itu akan mempunyai kualitas dari segi pemikirannya dan juga pengalamannya. Anak yang berkualitas akan dihasilkan dari ibu yang berkelas. Iya. Luar biasa. Oke, terakhir. Apa karena saya tertarik nih, karena dari tadi sebenarnya yang mendominasi pembahasan kita adalah bagaimana orang tua panjenengan mendidikmu, ya? Iya. Saya ingin, adakah kata-kata yang ingin disampaikan kepada orang tuanya? Untuk orang tua saya yang di rumah, terima kasih didikan militernya, karena dari itu saya menjadi perempuan yang kuat, suka menerima tantangan dan bisa dibilang
ini Mas, tidak bisa disetir oleh laki-laki manapun. Karena saya punya pendirian juga sebagai perempuan gitu. Bukan untuk juga Mas, saya berpendidikan setinggi ini bukan untuk menyaingi seorang laki-laki, tapi untuk membangun generasi. Karena kembali lagi, anak itu ada di pengawasan ibunya sepenuhnya gitu. Baik. Kalau sebagian perempuan dididik militer atau dididik keras oleh orang tuanya kadang memberontak, tapi tidak dengan Mbak Imun. Mbak Imun malah berterima kasih karena dengan didikan militer yang diberikan oleh kedua orang tuanya, menjadikannya dirinya menjadi perempuan yang hebat, yang tangguh, dan punya prinsip. Baik, terima kasih Mbak Imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.